3. Setelah sampai di dapur, James langsung menaruh tas belanjanya di meja dapur. Jane yang melihat banyaknya tas belanjaan supermarket pun bingung apa saja yang dibeli oleh suami dan putranya itu. Kenapa banyak sekali yang dibeli di supermarket? Bukannya hanya permen dan coklat saja yang belum keluarga kita beli, ujar Jane. Dirinya mengira kalau suaminya itu boros dengan membeli banyak makanan dari supermarket. Itu semuanya yang membelinya putramu, bukan aku. Aku tadi cuma memberinya uang $300. Jawab Nelson yang malas berdebat dengan istrinya itu karena dirinya selalu kalah. Mendapatkan jawaban seperti itu, Jane pun langsung mengalihkan tatapannya ke arah James. James, apa benar kamu yang membeli semua ini? Lalu uang dari mana kamu membelinya? Tanya Jane dengan nada menginterogasi. Ibu, aku tadi sudah menjelaskan kepada ayah kalau aku sekarang memiliki uang tabunganku sendiri dari hasilku menjual mata uang kripto. Jawaban James tetap sama. Iya, kamu tahu bukan kripto yang menjadi trending di berita. Banyak orang yang tiba-tiba kaya karena mereka dulu menyimpan uang kripto dari tahun ke 2014. Timpal Nelson yang menyauti jawaban dari James agar istrinya itu percaya karena Jane kategori orang yang terlalu curigaan. Jane pun mengingat-ingat berita tentang orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya. Dirinya pun akhirnya paham. Dia tersenyum ke arah James. Oalah James, kamu itu bikin ibu khawatir. Lain kali kalau kamu melakukan sesuatu bilang ke ayah atau ibu, biar kami tidak mencemaskanmu. Katanya kepada James. Dirinya bahagia jika James sudah bisa memiliki uang sendiri. Baik Bu. Aku membeli uang kripto dari hasil menyisihkan uang jajanku yang dikasih oleh ayah saat sekolah dulu. Sekarang karena aku memiliki uang, kalian tidak harus lagi memberikan uang kepadaku lagi. Waktunya aku membalas perbuatan ayah dan ibu. Kata James sambil memeluk ibunya itu. Uangnya buat kamu saja James. Apalagi dalam waktu dekat kamu harus mendaftar ke universitas untuk melanjutkan studimu. Jawab ibunya karena yang paling penting adalah pendidikan James. Setelah itu, mereka berdua pun langsung merapikan barang belanjaan James dan memasukkan beberapa bahan makanan ke lemari pendingin. James tadi membeli ikan salmon dan juga daging sapi premium untuk dimasak oleh ibunya. Sementara Nelson berada di ruang tamu untuk menghias ruangan tersebut dengan ornamen khas Paskah. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 8 pagi dan keluarga James pun bergegas menuju ke gereja terdekat dengan mengendarai mobil milik ayahnya yang tergolong mobil SUV biasa. Pukul 10 pagi keluarganya James pun kembali ke rumahnya setelah beribadah Paskah di gereja. Setibanya di rumah, ada beberapa tetangga yang langsung menghampiri rumah James, karena mereka tahu kalau di rumah tersebut bakal banyak sekali permen dan juga coklat untuk anak-anak. Salah satu tamunya adalah Bibi Katrina. Dia adalah ibu dari 2 orang anak dan sudah lama menjadi tetangga James. Pada kehidupan sebelumnya, wanita itulah yang meminjamkan uang kepada orang tuanya untuk membayar biaya pengobatannya. James pun langsung menyapa wanita itu. Bibi Katrina, selamat Paskah, sapa James. Kamu sudah besar James. Kamu lulus sekolah tahun ini ya? Tanya Katrina. Iya Bibi, aku lulus tahun ini dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, jawab James. Lalu James pun langsung memberikan coklat kepada kedua anaknya Katrina. Setelah itu, Katrina pun berpamitan dan ingin ke tetangga lainnya. Ya sudah Jane, aku pulang dulunya, pamit Katrina kepada ibunya James. Tidak lama keluarga James dari ayahnya pun datang dengan mengendarai mobil BMW 7 yang memiliki harga $200, sementara mobil ayahnya James hanyalah Ford Everest yang harganya cuma di bawah $100.000. Keluar pamannya itu yang bernama Kevin itu sering merendahkan keluarga, karena menganggap kalau kedudukannya lebih tinggi ketimbang Nelson, ayahnya James. Bahkan pada saat James sakit di kehidupan sebelumnya, pamannya yang kaya itu enggan untuk menolong keluarganya sana, malahan menyuruh Nelson untuk menyuntik mati James pada saat mengalami masa kritis. Orang ini pasti hanya ingin pamer mobil baru saja. Lihat, dia membawa mobil BMW 7 yang baru. Mungkin saja dia mencicilnya selama 2 tahun. Cibir Jane yang memang tidak suka dengan adiknya Nelson itu yang hanya tukang pamer saja. Setelah memarkirkan mobilnya, keluarga Kevin pun yang beranggotakan 3 orang langsung turun dari mobil BMW 7 itu. Lalu masuk ke dalam rumah. Nelson tampak tersenyum menyambut kedatangan keluarga adik kandungnya itu. Walaupun James tidak suka dengan keluarga pamannya itu, dirinya masih memaksakan diri untuk tersenyum dan juga bersalaman dengan keluarga pamannya.
Ayo silahkan masuk, kata Nelson mempersilahkan keluarga adiknya itu untuk masuk ke rumahnya. Setelah itu, mereka pun masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa yang ada di sana. Jane pun langsung menyuguhkan coklat dan beberapa camilan. Wah, ternyata ada coklat juga di rumah ini. Aku kira tidak ada, kata Kevin yang mengambil coklat tersebut lalu memakannya. Walaupun keluarga kamu lebih kaya dari keluarga kami, keluarga kami masih bisa membeli sebuah coklat untuk Paskah, jawab Jane. Dirinya merasa geram karena adik suaminya itu selalu merendahkan keluarganya. Hehe, aku kira keluar kalian tidak bisa membeli coklat. Aku dengar perusahaan kakak mau ada PHK massal gara-gara perusahaan kakak tersebut mau merger dengan perusahaan lainnya, ujar Kevin yang memberitahu Jane masalah perusahaan Nelson yang mau merger. Tahu dari mana kamu? Tanya Jane. Hehe, ya beginilah kalau orang yang kurang bergaul dengan orang di luaran sana, cibir Kevin ke Jane. Yang diucapkan oleh Kevin benar. Perusahaan tempatku bekerja akan merger, tapi masih belum pasti juga kalau aku di PHK karena aku pegawai senior, jawab Nelson membenarkan kalau perusahaan merger dengan perusahaan lainnya. Kalau nanti Kak Nelson dipecat, hubungi aku. Nanti aku akan menyiapkan tempat di perusahaanku, kalau tidak salah ada di bagian keamanan dan juga cleaning service. Gaji di perusahaanku juga lumayan tinggi di kota ini, kata Kelvin yang menawarkan pekerjaan kepada Nelson yang niatnya hanya untuk merendahkan Nelson saja. James yang merasa geram pun langsung menyauti perkataan dari Kevin. Paman tidak usah repot-repot mencarikan pekerjaan untuk ayahku. Kalau ayahku dipecat dari perusahaan, dia akan pensiun saja dan aku akan menanggung hidup mereka. Jadi Paman Kevin tidak usah repot-repot, kata James sambil tersenyum. Kamu mau membiayai seluruh keluarga ini? Kamu saja baru lulus sekolah menengah ke atas. Paling-paling cuman menjadi cleaning service di perusahaanku. Itu pun kalau aku yang merekomendasikannya, cibir Kevin yang merasa kalau James tidak akan mampu mendapatkan pekerjaan tanpa bantuannya karena hanya lulusan SMA. Bab keempat. Kata siapa James tidak bisa membiayai keluarga ini? Sekarang James sudah kaya karena menjual uang kriptonya. Mungkin tabunganmu sekarang kalah dengan uang yang dimiliki oleh James, jawab Jane yang ingin menyombongkan putranya itu. Mendengar hal tersebut wajah Kevin pun langsung muram karena dirinya tahu kalau harga kripto sedang naik. Bahkan menyentuh angka $40.000 untuk satu keping koin Bitcoin. Mata uang kripto apa yang kamu jual James? Mungkin hanya satu koin saja Apa yang harus dibanggakan? Nilainya mungkin hanyalah $40.000 saja dan mungkin akan habis jika dibuat mendaftar ke salah satu universitas, cibir Kevin. Walaupun James memiliki mata uang kripto, dirinya yakin kalau keponakannya itu hanya memiliki satu mata uang kripto saja dan tidak mungkin lebih dari satu. Walaupun begitu aku tetap bersyukur kepada putraku James. Lalu bagaimana dengan Clara sekarang? Apa dia akan melanjutkan studinya? Tanya Jane tentang putrinya Kevin. Saya berencana untuk melanjutkan studi ke Universitas Duke, karena saya mendapatkan beasiswa penuh di sana Bibi, jawab Clara dengan nada yang sombong. Dirinya selalu merasa lebih pintar ketimbang dengan Jemas. Mereka berdua juga satu sekolah sekarang. Berbeda dengan James yang sukanya main game, Clara lebih suka untuk belajar dan sering menjuarai olimpiade tingkat nasional. Benar, Clara adalah anak yang berprestasi, jadi Universitas Duke memberikan beasiswa secara penuh. Berbeda dengan James yang masih belum jelas melanjutkan studi ke universitas mana, timpal ibunya Clara yang sangat membanggakan putrinya itu. Mendengar hal tersebut James pun juga merasa kalau dirinya orang yang begitu bodoh karena menyia-nyiakan waktu sekolahnya dulu untuk bermain game dan sering nongkrong dengan teman-temannya di waktu luang. Akhirnya sekarang pun nilainya kurang baik saat lulus sekolah menengah ke atas. Akibat dari hal itu dirinya harus melakukan tes jika ingin masuk ke universitas yang ia mau. Berbeda dengan Clara yang malahan diundang oleh pihak Universitas Duke. Ya, walaupun begitu James masih memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke Universitas Duke, kata Jane yang tidak mau kalah. Lalu kamu mau melanjutkan studi ke universitas mana James? Tanya Kevin. Mungkin aku akan mendaftar di Universitas Duke agar tidak jauh-jauh, jawab James. Bukannya dirinya ingin menyaingi Clara sepupunya itu. Tapi memang Universitas Duke lah yang menjadi universitas terbaik yang ada di kota Greenridge agar dirinya tidak jauh dari kedua orang tuanya. Memerlukan uang yang banyak jika ingin mendaftar di sana. Apakah Nelson sudah memiliki uang untuk hal itu?
Tanya Kevin kepada Nelson. Mendapatkan jawaban dari putranya yang ingin berkuliah di Universitas Duke membuat Nelson terkejut, pasalnya harga berkuliah di sana sangat mahal dan anak-anak pejabat dan juga para konglomerat saja yang bisa berkuliah di sana. Dirinya hanya telah menyiapkan uang untuk James berkuliah di universitas yang biasa-biasa saja. Aku sudah menyiapkan uang untuk diriku yang akan melanjutkan studi ke Universitas Duke, Paman Kevin. Jadi ayah tidak perlu lagi repot-repot memikirkan tentang biayanya. Jawab James yang percaya dirinya akan mendapatkan uang dari sistem. Karena tujuan sistem adalah untuk merubah hidupnya dan berkuliah salah satu tujuan untuk merubah hidupnya. Ting! Karena Tuan ingin melanjutkan studi ke salah satu universitas, sistem akan memberikan hadiah. Tiba-tiba terdengar suara sistem di kepala James yang membuatnya bingung. Tiba-tiba sistem memberinya hadiah. Ting! Selamat Tuan mendapatkan uang 10 juta dolar yang akan dikirimkan ke alamat rekening bank Anda. Apa? James langsung berteriak kencang saking kagetnya karena mendapat uang 10 juta dolar yang begitu banyak. Bahkan seumur hidupnya belum pernah memiliki uang sebanyak itu. Mereka semua pun langsung melirik ke arah James yang tiba-tiba berteriak. Ada apa, James? Kenapa kamu berteriak? Tanya Jane. Tidak ada apa-apa, Ibu. Aku hanya lupa sesuatu saja. Aku ke kamar dulu ya. Jawab James. Dirinya pun buru-buru ke kamarnya yang ada di lantai 2 untuk mengambil ponselnya untuk mengecek uangnya sudah masuk atau belum. Jane pun hanya menggelengkan kepalanya. Ada-ada saja. Kalau tidak salah James itu tidak begitu pintar saat di sekolah dulu ya. Ujar Calvin. Ya, walaupun James tidak begitu pintar, aku yakin dirinya akan keterima di universitas yang dia inginkan. Jawab Nelson yang memang sudah tahu kalau James kurang begitu pintar, tapi dirinya sangat optimis putranya itu akan berubah dan bisa meraih impiannya untuk memasuki universitas seperti yang dirinya inginkan. Kak Nelson. Universitas Duke terkenal dengan anak-anaknya para orang-orang berpengaruh di kota Greenridge saja yang bisa berkuliah di sana. Harganya juga begitu mahal. Mungkin gajiku saja belum sanggup untuk membiayai Clara untuk berkuliah di sana. Tapi untung saja Clara mendapatkan beasiswa. Ujar Kevin kepada Nelson. Aku akan mencarikan biayanya. Kamu tidak usah memikirkannya. Ucap Nelson. Walaupun adiknya itu sombong, dirinya tetap menganggap kalau Kelvin masih peduli kepada keluarganya yang padahal tidak sama sekali. Sementara itu, James berada di kamarnya melihat ponselnya lalu membuka aplikasi M-Banking dan melihat saldonya yang bertambah menjadi 10.004.010 dolar. Tadi saldonya tinggal 4.000-an dolar setelah ia membayar di supermarket tadi dan juga mengambil uang tunai senilai 5.000 dolar saat di ATM yang ada di supermarket. Melihat uang yang begitu banyak, ia pun bingung apakah uang ini bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang ia inginkan seperti ponsel ataupun laptop, apa hanya bisa digunakan untuk membayar biaya kuliahnya nanti. Sistem apakah uang ini bisa digunakan selain untuk membayar kuliah? Tanya James. Ting! Bisa Tuan, uang tersebut adalah hadiah dari sistem karena Tuan memiliki keinginan untuk berubah dengan berkuliah di universitas terbaik di kota ini. Sistem juga akan menjadikan Tuan sebagai orang terkaya dan terkuat di dunia ini. Mendengar jawaban dari sistem, James pun langsung melompat-lompat kesenangan dirinya bisa membelanjakan uang ini semua. Dirinya pun langsung memikirkan membeli pakaian merek terkenal dan juga membeli mobil sport yang bernilai jutaan dolar. Hehe. Dengan uang ini aku bisa berbelanja barang-barang mewah. Mungkin Paman Kevin sekalipun tidak akan pernah mendapatkan uang sebanyak ini selama bekerja selama 10 tahun. Gumam James yang benar-benar bahagia hari ini. Karena dirinya mendapat banyak keberuntungan dari terlahir kembali sampai mendapatkan sistem yang memberinya hadiah begitu banyak. James, keluarga Paman Kevin mau pulang. Suara ayahnya yang memanggil dirinya dari lantai bawah. Iya, sebentar, aku akan segera kembali. Jawab James yang berada di kamarnya. Lalu dirinya pun bergegas turun dan tidak lupa dirinya memegang amplop yang sebelumnya sudah isi 1.000 dolar karena menjadi hal lumrah untuk saling berbagi uang di hari Paskah. James juga ingin menunjukkan kepada keluarga pamannya itu kalau keluarganya juga tidak kalah dengan keluarga pamannya di bidang keuangan. James pun langsung memberikan amplop itu kepada sepupunya Clara. Terima kasih James, ujar Clara mendapatkan amplop dari James. Walaupun mereka sepantaran, tapi James adalah kakaknya dan di tradisi Paskah yang lebih tua memberikan amplop kepada yang lebih muda. Sama-sama Clara, jawab James dengan wajah dingin.
Tujuan bukan untuk berbagi, tapi untuk menyombongkan dirinya. Melihat hal itu Kevin pun langsung mencibir, mungkin cuma $10 saja. Lalu Kevin pun memberikan amplop kepada James. Setelah itu Nelson juga memberikan amplop kepada Clara. Setelah itu keluar Kevin pun langsung meninggalkan kediaman James dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah-rumah lainnya yang menjadi kenalan bisnisnya. Bab kelima. Sementara itu di dalam mobilnya, Clara membuka kedua amplop dari Nelson dan juga James. Kamu jangan berharap banyak, Clara, keluarga Paman Nelson itu tidak sekaya teman-teman Papa yang akan kita kunjungi nanti, ucap Kevin melihat dari cermin yang memperlihatkan Clara membuka amplop dari kakaknya dan juga James. Walaupun begitu kita tetap bersyukur, Pak. Lumayan kan kalau mendapatkan $100. Jawab Clara membuka amplop dari James terlebih dahulu. Dirinya benar-benar terkejut, pasalnya ada uang 10 lembar $100. Sementara itu, Kevin yang melihat itu dari cermin mobilnya begitu terkejut. Clara, apa itu benar-benar uang dari keluarganya Paman Nelson? Tanya Kevin. Iya, Pak, makanya tadi kita mampir ke rumahnya siapa dulu. Kita kan langsung menuju ke rumahnya Paman Nelson. Tapi ini uang bukan dari Paman Nelson, melainkan ini uang diberikan oleh James. Jawab Clara. Kevin benar-benar terkejut, pasalnya James bisa memberikan uang senilai $1.000 kepada Clara di perayaan Paskah, yang menandakan kalau James memandang rendah uang $1.000. Bahkan gajinya saja hanya $6.000 dalam 1 bulan, itu pun jika dirinya lembur di kantor. Apa mungkin James mendapatkan uang yang begitu banyak dari mata uang kripto, sayang? Tanya istrinya. Mungkin saja harga uang kripto sangat meningkat pesat, apalagi Bitcoin. Sepertinya James benar-benar sudah menjadi kaya. Keluarga kita nantinya harus bersikap baik kepada keluarganya. Jawab Kevin, jika keponakannya itu kaya, dirinya bisa memanfaatkannya. Sementara itu di rumah James pun sedang duduk di ruang tamu di rumahnya setelah kepergian keluarga pamannya. Dirinya harus menaikkan limit kartu banknya karena kartu tersebut hanya bisa melakukan transaksi $20.000 per hari, dan sekarang dirinya ingin pergi berbelanja di mall bersama dengan keluarganya. Karena dirinya ingin membahagiakan ayah serta ibunya. Tapi yang menjadi masalah, ada ban tutup di hari Paskah dan dirinya tidak bisa belanja di hari sekarang. Tapi di hari Paskah toko di area mall akan melakukan diskon besar-besaran. Ayah, apa seluruh pelayan di ban akan tutup di hari Paskah? Tanyanya kepada Nelson, siapa tahu ayahnya memiliki kenalan di ban. Ya seharusnya tutup, James. Emangnya ada apa? Tanya Nelson balik. Aku ingin menaikkan limit kartu banku. Saat ini limit banku hanya $20.000 per hari. Aku ingin berbelanja di mall hari ini, karena banyak toko yang menawarkan diskon besar-besaran. Jawab James. Ayah memiliki kenalan di ban. Coba aku hubungi dulu. Siapa tahu ada omah yang bertugas sekarang di kantor cabang ban yang ada di kota Greenridge. Kata Nelson yang langsung menelpon kenalannya yang bekerja di ban mengenai keinginan James untuk menaikkan saldo banknya. Setelah menelpon kenalannya itu, Nelson pun langsung menghampiri James. Kenalan ayah bisa mengganti limit kartu bankmu, James. Tapi tergantung dengan isi saldo yang ada di dalam rekening bankmu. Ucap ayahnya itu, yang ternyata kenalannya itu bisa mengganti kartu ban James sekarang. Karena dia sedang lembur di kantor saat libur Paskah agar mendapatkan uang lembur dari ban tempatnya bekerja. Kalau begitu apa kita bisa ke ban sekarang? Tanya James. Karena semakin cepat semakin baik. Karena kartu banknya sudah mencapai limit transaksi. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Kamu ajak dulu ibumu. Kata Nelson kepada James. James pun bergegas menuju ke kamarnya untuk mengambil buku tabungannya dan memanggil ibunya yang ada di dapur. Setelah itu, keluarga James pun langsung berangkat menuju kantor ban, mengendarai mobil Ford Everest milik ayahnya. Tidak memerlukan waktu lama untuk mereka sampai di kantor ban, karena jalanan kota Greenridge sangat sepi akibat orang-orang pada merayakan hari Paskah bersama dengan keluarga mereka masing-masing di rumahnya. Setibanya di kantor ban, kenalan ayahnya itu pun langsung menghampiri James beserta keluarganya yang baru saja keluar dari dalam mobil. Nelson, apa kamu mau menaiki limit kartu bankmu? Tanya kenalan itu yang bernama Jerry. Dirinya tahu kalau Nelson adalah pegawai salah satu perusahaan dan termasuk pegawai senior di sana yang kemungkinan besar Nelson memiliki jabatan yang lumayan tinggi. Jadi dirinya bersedia untuk menaikkan limit kartu banknya Nelson. Tidak, bukan aku Jerry, tapi putraku yang akan menaikkan kartu banknya, jawab Nelson.
Jerry pun menganggukkan kepalanya. Mungkin saja Nelson menyuruh putranya menaikkan kartu banknya karena Nelson akan memberikan uang saku yang sangat banyak saat putra sahabatnya itu berkuliah. Dirinya pernah mendengar cerita kalau putranya Nelson akan memasuki universitas di tahun ini. Jerry mengantar keluarga James untuk masuk ke dalam kantor bank yang memang sepi, karena kantor bank memang seharusnya tutup di hari ini. Mereka pun langsung diajak Jerry menuju ke ruangannya dan menyuruh mereka untuk duduk di sofa yang ada di sana. Sementara James duduk di kursi yang ada di mejanya Jerry. James pun langsung memberikan kartu bank serta buku rekeningnya agar kenalan ayahnya itu mengurus kenaikan limit kartu banknya. Jerry pun langsung memasukkan data-data James ke komputernya. Saat dirinya melihat saldo rekening banknya James, dirinya benar-benar terkejut akan saldo James mencapai 10 juta dolar lebih. James, bukan Tuan James. Yang bisa mengurus kartu bank Anda hanya manajer saya. Anda mohon sebentar ya, kata Jerry yang langsung merubah panggilan James dengan Tuan. Karena saldo rekening bank putranya Nelson sudah mencapai 10 juta dolar. Jika saldo sudah mencapai 2 juta dolar itu sudah mendapatkan hak istimewa di bank ini, bahkan harus manajer bank ini yang harus melayaninya. Karena orang seperti dirinya tidak layak untuk melayani orang dengan saldo mencapai 10 juta dolar. Jerry pun langsung menghubungi manajernya mengenai hal tersebut. Tuan, ada seorang nasabah bank kita yang ingin menaikkan limitnya dan nasabah tersebut memiliki tabungan senilai 10 juta dolar, kata Jerry yang menelpon atasannya. Bank tutup, Jerry. Suruh nasabah itu kembali besok. Jawab atasannya itu yang agak marah karena Jerry mengganggu waktu liburnya. Tapi beliau memiliki tabungan senilai 10 juta dolar, Tuan Noel, ujar Jerry. Apa 10 juta dolar? Apa kamu serius dengan yang kamu katakan? Terdengar suara atasnya itu yang meninggi karena kaget. Benar Tuan Noel. Maka dari itu saya tidak bisa melayaninya. Harus Anda sendiri yang melayaninya. Kamu layani dulu nasabah kita itu dan bilang tunggu sebentar, aku akan segera tiba dalam 5 menit, kata atasannya itu yang buru-buru mematikan teleponnya. Setelah itu Jerry pun berkata dengan sopan kepada James. Tuan James, Anda tunggu sebentar ya, manajer saya akan datang ke bank. Dalam waktu 5 menit saya akan membuat Anda teh dulu. James pun menganggukkan kepalanya. Sebenarnya dirinya merasa tidak enak jika dipanggil Tuan oleh orang yang lebih tua. Bab ke-6.